penyampaian materi Maulid Nabi Muhammad SAW serta muhasabah dan doa oleh Ustadz Wedri Mudrison SPD SAG MPD. Kepada Ustadz disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak atau Ibu Ketua DPD AKPAI Kabupaten Tanah Datar atau yang mewakili, yang kita hormati Bapak Kapolsek beserta anggota Kecamatan 10 Koto, yang kita hormati Bapak Koramil beserta anggota, yang kita hormati Bapak KUA beserta staf, Bapak Camat 10 Koto atau yang mewakili, Bapak Wali Nagari beserta staf, yang kita hormati Bapak atau Ibu Kepala Puskesmas Kecamatan 10 Koto, yang kita hormati Bapak Pengawas TK SD Kecamatan 10 Koto, yang kita hormati Bapak dan Ibu Kepala TK RA SD MI SMP MTS SMA MA SMK se-Kecamatan 10 Koto, yang kita hormati Bapak dan Ibu guru, tenaga pengajar, yang kita hormati Bapak dan Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan ini. Bapak dan Ibu, marilah sejenak kita bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sejenak kita tenangkan diri kita. Sejenak kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Duhai Allah, Engkaulah Tuhan kami, Raja langit dan bumi, yang menciptakan alam semesta raya. Duhai Allah, Engkaulah Tuhan kami, yang meninggikan langit tanpa tiang. Duhai Allah, Engkaulah Tuhan kami, yang membuat matahari bersinar dan rembulan bercahaya. Duhai Allah, Engkaulah Tuhan kami, Sang Pencipta diri kami. Duhai Allah, segala puji bagimu. Terima kasih Engkau hidupkan kami sampai hari ini. Duhai Allah, terima kasih Engkau beri kami makan setiap hari. Duhai Allah, terima kasih Engkau beri kami minum setiap hari. Duhai Allah, terima kasih Engkau berikan nikmat yang banyak pada kami setiap hari. Duhai Allah, terima kasih telah Engkau ciptakan pasangan hidup kami. Duhai Allah, terima kasih Engkau berikan nikmat yang banyak pada kami. Duhai Allah, yang saat ini sedang melihat kami, terima kasih ya Allah, segala puji milik-Mu, segala kekuasaan dalam genggaman. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah yang berkuasa, Engkaulah yang mencipta, Engkaulah yang mengatur, Engkaulah yang layak dipuji. Duhai Allah, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah yang layak kami sembah. Duhai Allah, begitu banyak nikmat yang Kau berikan pada kami. Duhai Allah, maafkan kami apabila kami dalam perjalanan hidup kami lalai dalam bersyukur kepadamu. Kami jarang berterima kasih padamu.
Duhai Allah yang Maha Pengasih, begitu Engkau sayang kepada kami. Ketika kami berbuat maksiat, Kau tak memurkai kami. Ketika kami tak bersyukur kepadamu, Engkau tak menutup pintu rezeki kami. Ya Allah, segala puji bagimu. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah pencipta diri kami. Dari Engkaulah kami berasal, dan kepada Engkau kami akan pulang. Kami akan pulang kembali kepadamu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, kaum muslimin, jemaah rahimakumullah. Tiada kata yang lebih layak dan pantas keluar dari lisan kita sebagai seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang sengaja Allah takdirkan untuk mengabdi kepadanya. Tidak ada kata yang lebih pantas, tidak ada perbuatan yang lebih bernilai tinggi kecuali ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata-kata yang lebih hebat yang keluar dari lisan kita kecuali puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang menciptakan diri kita. Dialah Allah yang membuat kita menjadi ada. Dialah Allah yang membuat kita dari setetes air yang disimpan di dalam rahim ibunda kita. Dialah Allah yang membuat air itu terjaga dengan sempurna. Allah jadikan segumpal darah, darah yang lemah tak berdaya. Dialah Allah yang kemudian menyusun tulang belulang kita dari segumpal darah tadi itu. Dialah Allah yang membuat, yang menciptakan wajah kita dengan sempurnanya. Dialah Allah yang memberi makan dan minum pada kita ketika kita masih di dalam rahim ibunda kita. Dialah Allah yang membuat kita terlahir ke muka bumi. Dialah Allah yang memanjangkan umur kita sampai kita hidup hari ini. Dan dialah nanti yang akan memutuskan sisa-sisa umur kita akan tinggal berapa lagi. Maka tak ada kata yang lebih pantas kecuali puji dan syukur kita kepada Dia Allah Rabbul Alamin, pemilik alam semesta raya, pemilik surga, pemilik alam kubur, pemilik padang mahsyar, pemilik hari kemudian. Dan kepadanya lah kita akan kembali. Kebahagiaan tertinggi orang beriman adalah ketika dia berjumpa dengan Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu bersangatan cintanya pada Allah. Bukan sekadar cinta, asyaddu kata Allah. Orang beriman itu bersangatan cintanya kepada Allah. Itulah cita-cita mulia kita. Sebagai orang yang sudah bersyahadat, sebagai orang yang mengikuti Nabi SAW, kita mencintai Allah di atas segala-galanya. Dunia ini hanyalah sementara. Harta, pangkat dan jabatan kita hanyalah sementara. Itu hanyalah titipan. Dan ketika kita pulang, kita akan tinggalkan semua itu. Yang kita bawa adalah amal ibadah yang pernah kita lakukan sepanjang hidup kita. Bapak dan Ibu, kaum muslimin jemaah yang berada di masjid malam ini, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertahun-tahun kita sudah memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi boleh kita tanya pada diri kita masing-masing. Sudah sekian umur kita, mungkin ada yang sudah 50 tahun, ada yang sudah 55 tahun. Berarti kalau di usia balik kita saja, taruhlah 15 tahun kita baru mulai berakal untuk tahu dengan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ada yang sudah 40 tahun, 40 kali
mengikuti peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian perjalanan hidup kita memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita tanya pada diri kita, apa yang kita bawa pulang yang menjadi amalan kita ketika kita pulang dari acara peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu jemaah yang kami hormati, bisa jadi selama ini kita hanya seremonial saja. Karena ada acara peringatan kita hadir ke sana. Maka bisa jadi orang-orang yang seperti ini sibuk dengan urusannya, bukan sibuk mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh orang-orang yang berada di tempat ini. Tapi ada orang yang memang membekas di hatinya. Paling tidak Bapak dan Ibu, dalam waktu yang singkat ini, dalam waktu yang pendek ini, kami ingin mengajak kita semuanya. Kalaupun riwayat Nabi Muhammad SAW tak akan tuntas kita bahas karena waktunya pendek, sementara perjalanan hidup Rasulullah itu panjang, maka paling tidak ada rasa cinta kita yang bertambah kepada Nabi SAW. Ketika rasa cinta itu bertambah, maka akan ada dorongan dalam diri kita sendiri untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka hari ini kita minta pada Allah, mudah-mudahan Allah tanam rasa rindu kita kepada Nabi SAW. Kita minta pada Allah, mudah-mudahan Allah tanamkan rasa cinta kita pada Nabi SAW. Kenapa kita harus mencintainya? Karena mencintai Nabi itu adalah perintahnya. Suatu ketika Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang sangat dekat dengan beliau, Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi dari apapun yang aku miliki, kecuali cintaku kepada diriku. Aku mencintaimu ya Rasulullah." Rasulullah melihat ada yang belum diserahkan oleh Umar bin Khattab, yaitu dirinya sendiri. Maka Rasulullah mengatakan, "Wahai Umar, belum sempurna iman." Umar radhiyallahu anhu sadar bahwa sesungguhnya cintanya belum sempurna kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian dia mengulangi, "Wahai Rasulullah, mulai saat ini aku mencintaimu melebihi dari apapun yang aku miliki. Wahai Rasulullah, aku mencintaimu melebihi aku mencintai diriku sendiri." Maka kata Rasulullah, "Umar, mulai sekarang imanmu sempurna." Kaum muslimin rahimakumullah, Umar yang selevel sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar yang sudah dijamin oleh Allah untuk masuk surga, memiliki cinta yang sangat dalam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tanya pada diri kita masing-masing, siapakah saya ini? Sahabat Nabi bukan, orang yang bertemu Nabi juga bukan. Lalu tanya pada diri kita masing-masing, apakah saya termasuk orang yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita bisa mengukurnya. Kalau ada cinta kita kepada Rasulullah, maka akan ada rasa rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang saking rindunya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia membaca sholawat ratusan bahkan ribuan. Supaya apa? Bisa bermimpi berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ingin berjumpa? Karena dia rindu kepada Nabi. Kenapa dia rindu? Karena dia cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Takkah kita sadar? Umur kita mungkin ada yang sudah 50 tahun, ada yang sudah 60 tahun. Adakah sudah rasa rindu kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita bisa mengukur diri kita. Kalau kita cinta pada Nabi, maka kita akan sering menyebut-nyebut nama Nabi.
Bukan sekadar kewajiban ketika dalam sholat kita membaca sholawat, tapi karena rindu kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah ini menjadi sebuah kenyataan dalam hidup kita? Ketika kita rindu dengan anak kita yang bisa jadi di rantau sana, ketika bertemu dengan teman-temannya, kita menceritakan anak kita. Itulah buah dari kerinduan. Orang yang rindu biasanya sering menyebut-nyebut yang dirindukannya. Lalu kita sudahkah menyebut-nyebut nama Rasulullah? Bukan sekadar kewajiban kita dalam sholat. Jeddah langsung ke Madinah. Orang-orang yang sudah terbiasa umroh 1 kali, 2 kali, baru masuk kota Madinah itu sudah terasa kerinduan Rasulullah. Baru melihat menara masjid saja, saya saksikan, wallahi di atasku saya saksikan, orang sudah menangis karena rindu pada Rasulullah. Cinta itu membuahkan kerinduan. Cinta itu memaksa kita ingin dekat. Kalau sudah sekali, pingin 2 kali. Kalau sudah 2 kali, pingin 3 kali. Kalau sudah 3 kali, pingin selama-lamanya dekat dengan yang dicintai. Begitulah kerinduan ketika kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta Nabi itu kepada kita tak diragukan lagi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan ketika nyawanya akan dicabut saja, malaikat sudah berada di sisinya, separuh badannya sudah dingin karena ruhnya sudah ditarik oleh malaikat pencabut nyawa. Pada saat itu masih sempat dia bertanya kepada Jibril, "Duhai Jibril, apa berita baik yang akan aku dengarkan darimu?" Lalu malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memutuskan bahwa sesungguhnya surga yang disiapkan untukmu tidak akan masuk nabi-nabi yang lain sebelum engkau memasuki surga itu, ya Rasulullah." Rasulullah belum puas. Lalu apalagi wahai Jibril, untuk umatku apa Jibril? Umatku apa Jibril? Dan kemudian Jibril menyampaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memutuskan belum akan masuk umat-umat terdahulu semenjak umat Nabi Adam alaihissalam, sebelum umatmu yang dulu masuk ke dalam surga, wahai Muhammad. Dan pada saat ruhnya akan dicabut oleh malaikat pencabut nyawa, keringat Rasulullah bercucuran, sakit meninggal dunia itu. Bahkan dalam hadis disampaikan yang artinya seperti kuku yang dicabut dari jari kita, begitulah sakitnya. Bahkan sampai ada yang mengatakan sakitnya kematian ini seperti kulit kita dikuliti pada saat kita masih hidup. Dan Rasulullah sebagai manusia merasakan sakit itu. Dan dia minta, ya Allah, sekiranya sesakit ini sakratul maut, ya Allah, tolong ya Allah, tolong berikan semua sakit dari sakratul maut umatku, kau berikan padaku ya Allah. Rasulullah siap menanggung rasa sakratul maut kita yang sakit. Lalu apa yang kau rasakan kepada Nabi Muhammad SAW? Banyak cinta, bukti cinta Rasulullah. Banyak bukti sayangnya Rasulullah SAW kepada kita. Sungguh begitu banyak. Tapi kita sendiri merasakan, adakah rasa cinta kita yang berbalas kepada Nabi SAW? Tanya pada diri kita masing-masing, adakah rasa cinta yang berbalas? Rindu kepada Rasulullah, rindu menyebut-nyebut nama Rasulullah, rindu bersolawat karena cinta kita kepada
tidak. Saudaraku, kaum muslimin, kaum muslimah, paling tidak hari ini kita sadar kita perlu cinta pada Nabi Muhammad SAW. Kita perlu rindu pada Nabi SAW. Kita perlu ingin mendekat. Kalau hari ini kita berada di Indonesia ini yang jauh dari kota suci Mekah dan Madinah, di mana Rasulullah SAW pernah menorehkan perjalanan hidupnya, maka paling tidak bertekadlah hari ini kita akan mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Paling sederhana Bapak dan Ibu, sebelum tidur di setiap malam ada perintah dari Rasulullah untuk mengucapkan sholawat 3 kali sebelum tidur. Setiap malam ada sunnahnya ketika Rasulullah berkata, "Tidakkah kau mengunjungi aku setiap malam?" Lalu kemudian orang ditanya menjawab, "Bagaimana aku mengunjungimu?" Lalu kata Rasulullah, "Bacalah sholawat 3 kali." 3 kali kita bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. 3 kali sebelum kita tidur. Mudah-mudahan ini langkah awal kita untuk memulai membuktikan cinta kita pada Rasulullah. Mudah-mudahan karena ketulusan hati kita, Allah izinkan kita berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu apalagi membuktikan cinta kita pada Rasulullah, tegakkan apa yang disuruh oleh Rasulullah. Rasulullah ketika akan meninggal dunia, Rasulullah berpesan as-shalah, as-shalah, as-shalah. Karena salat itu adalah kuncinya. As-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia meruntuhkan agama. Bukan agama Islam yang runtuh, tapi agama orang itu sudah runtuh. Maka bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Bukan sekadar amalan yang wajib saja, tapi kita tambah dengan amalan-amalan yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Kaum muslimin rahimakumullah. Tadinya saya sudah menyiapkan slide-slide yang cukup. Saya kira tadi saya dapat kesempatan lebih kurang 1,5 jam sampai 2 jam. Tapi alhamdulillah semuanya pada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. Dulu, jangankan kita berkelahi dengan kawan, jangankan kita dimarahi oleh guru. Kalau kita saja nangis pulang, lalu bilang sama orang tuanya, "Kenapa kamu nangis? Saya dipukuli, saya dimarahi." Orang tua kita bilang apa? Orang tua kita bilang apa? Apalagi guru, saya diomelin guru, saya dipukuli oleh guru, kita nangis pulang. Orang tua kita ambil barang, lalu kemudian dia kejar guru yang menyakiti kita, atau dia marahi kita. Ya, itulah zaman dulu. Kalau ngadu pulang, ditambah sama orang tua, apalagi urusannya dengan guru. Kalau urusan dengan kawan aja, awas kamu, berkelahi, nangis pulang, tambah sakit, apalagi urusan sama guru. Tapi zaman sekarang ini yang terjadi, lain victim mentality, baik keburukan dengan balaslah keburukan dengan kebaikan. Maka bayangkan kalau satu ayat ini saja kita praktekkan, membalas keburukan dengan kebaikan. Coba, berkurang nggak masalah kita? Damai nggak? Satu ayat ini aja dulu, satu ayat ini. Ulang dari sini, praktekkan ayat ini. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Dan inilah akhlak Rasulullah SAW. Kita berada di sini mengingat Rasulullah, akhlak Rasulullah ini, Al-Quran ini membalas keburukan dengan kebaikan.
banyak dalam sejarah. Rasulullah pada saat hijrah, dalam perjalanan hijrah dikejar oleh Suraqah bin Malik, seorang yang ahli dalam mencari orang hilang. Dia menemukan Rasulullah pada saat dia sudah dekat dengan Rasulullah. Dia ingin membunuh Rasulullah karena ingin dapatkan hadiah 100 ekor unta. Tapi Allah takdirkan kudanya ditarik oleh bumi dan Suraqah bin Malik ini tidak bisa menjangkau Rasulullah. Apa yang terjadi? Dia minta tolong. Ya Rasulullah, ya Muhammad, tolong. Saya janji tidak akan menyakitimu wahai Rasulullah. Saya janji tidak akan menyakitimu wahai Muhammad. Lalu Rasulullah berdoa dan Allah lepaskan tarikan kaki kuda tadi itu. Dan kemudian dia kejar lagi Rasulullah. Ketika dekat dengan Rasulullah membunuh Rasulullah, lalu Allah perintahkan bumi untuk menahan kaki kudanya untuk yang kedua kali. Sudah 2 kali seperti ini, Rasulullah tetap memaafkan. Lalu ditolong lagi oleh Rasulullah dan kemudian dia bangkit lagi. Setelah dalam perjalanan dia kejar lagi Rasulullah dan dia ingin membunuh Rasulullah karena ingin dapatkan hadiah 100 ekor unta. Dan Allah perintahkan bumi untuk menarik kaki kudanya sampai dia terjatuh untuk yang ketiga kali. Dan setelah yang ketiga kali, barulah di saat itu seiring dengan kaki kudanya ditarik oleh bumi dan terlihat awan pasir yang berputar. Dan akhirnya Suraqah bin Malik sadar, oh ini bukan orang sembarangan, ini benar-benar tidak bisa dibunuh orang ini. Maka dia katakan apa? Saya berjanji tidak akan mengapa-apakan wahai Rasulullah. Dan saya tawarkan, ini perbekalan saya, ambillah buat engkau wahai Rasul. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Apakah dia ingin membalas? Tidak membalas. Dia balas dengan kebaikan. Dia bebaskan Suraqah bin Malik dan dia tidak menerima tawaran pemberian bekal dari Suraqah bin Malik. Akhlak Rasulullah membalas keburukan dengan kebaikan. Rasulullah SAW ketika akan meninggal dunia, Masya Allah, begitu sedihnya orang-orang di kota Madinah. Dan bahkan sampai ketika dia sudah meninggal dunia, Abu Bakar, sahabat beliau yang sangat dekat, datang kepada Aisyah, istri Rasulullah. Aisyah adalah anak dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu kemudian dia berkata, wahai anakku, apakah ada amalan Rasulullah yang belum aku praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Maka pada saat itu Aisyah berkata, wahai ayahku, semua amalan-amalan Rasulullah sudah engkau praktekkan, kecuali cuma satu yang aku ingat. Apa itu? Kata Abu Bakar. Kata Aisyah, Rasulullah dia sering berjalan ke pasar, dan di pasar situ ada orang buta, dia mengemis, dia buta, dan Rasulullah sering menyuapkan makan kepada orang ini. Abu Bakar tidak kesulitan untuk mencarinya. Kenapa? Karena pengemis buta ini ngoceh aja dia. Dia buta sambil duduk menadahkan mangkok supaya orang bersedekah, tapi dia ngoceh. Yang diocehin apa? Woi, orang-orang pasar, jangan percaya pada Muhammad. Muhammad itu gila, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu tukang sihir. Padahal dia buta. Dia belum pernah melihat Rasulullah, tapi Rasulullah menyuapkan makan setiap hari. Dan ketika Abu Bakar bertemu dengan orang ini, tidak terlalu sulit Abu Bakar untuk menemukannya. Abu Bakar langsung menyuapkan makan. Tapi karena geramnya agak terasa kasar oleh orang buta itu. Lalu orang buta itu berkata, hei, kau bukan orang biasa memberi makan padaku. Orang yang biasa itu lembut. Tapi gak apa-apa, asalkan kamu jangan percaya pada si Muhammad ini. Dia tidak tahu sedang disuapi oleh Abu Bakar, sahabat Nabi SAW. Lalu apa yang kemudian terjadi? Abu Bakar bertanya, wahai bapak, tahukah engkau siapa orang yang menyuapimu makan? Saya tidak tahu, katanya.
Sudah beberapa hari ini dia tidak datang. Saya merasa kehilangan, katanya. Dia tidak datang. Tahukah engkau, orang itu sudah meninggal dunia, kata Abu Bakar. Sang pengemis itu merasa sedih. Oh, orang sebaik itu bisa meninggal dunia. Aku punya saudara-saudara yang tak pernah sebaik itu. Tapi dialah orang yang pernah nyuapi aku makan. Dia lembut, dia penuh kasih sayang. Lalu Abu Bakar bertanya, tahukah engkau siapa orang yang menyuapimu makanan itu? Orang buta itu berkata, tidak tahu aku siapa dia, tapi aku tahu dia sangat baik. Orang yang menyuapimu makan itu, kata Abu Bakar, dia adalah sahabatku. Dialah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah akhlak Rasulullah. Itulah keagungan Allah, keagungan Al-Quran, keagungan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita coba praktekkan. Satu ini aja. Satu ini aja. Di rumah tangga, suami istri praktekkan ini. Membalas keburukan dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menanamkan kekuatan iman pada kita. Ini tidak mudah. Ini hanya bagi orang yang beriman. Imannya kuat, insya Allah jalan. Kalau iman lemah, tinggal. Ini hanya sekedar tulisan yang berada dalam kertas-kertas lembaran mushaf Al-Quran. Bapak dan Ibu, waktunya sudah cukup. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa. Kita tundukkan hati dan pandangan kita sejenak. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imi, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, segala puji bagimu, segala kekuasaan dalam genggaman. Engkaulah Tuhan kami, Raja langit dan bumi, yang menciptakan diri kami. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, yang memilih kami menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, yang memilih kami menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, seandainya pada diri kami masih belum ada rasa cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami minta padamu ya Allah, berikan rasa cinta itu di hati kami. Berikan rasa rindu itu di hati kami. Rindu ingin menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya dalam mimpi kami. Rindu ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya dengan kami datang ke makamnya di kota Madinah. Ya Allah, tolong tanam cinta dan rindu di hati kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan anak-anak kami, keluarga kami, pasangan hidup kami, kumpulkan bisa menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami sadar ya Allah, perjalanan hidup kami sudah panjang dan sebentar lagi kami akan pulang ya Allah. Kami akan pulang menghadapmu. Maka tolong Kau ampuni semua dosa-dosa kami. Jangan Kau biarkan kami membawa beban dosa di pundak kami walaupun hanya sedikit ya Allah. Jangan Kau biarkan dosa-dosa kami bawa dalam hidup kami menjelang kematian kami. Ya Allah, kalau Kau mencabut nyawa kami nanti, cabutlah ketika ada rasa cinta dan rindu di hati kami kepada Engkau dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tolong lapangkan kubur kami nanti ya Allah. Tolong lapangkan kubur kami nanti ya Allah. Di alam barzah tolong Kau beri cahaya kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami dalam kegelapan dan ketakutan ya Allah. Ya Allah, tolong mudahkan kami, mudahkan urusan kami di padang mahsyar nanti ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami dalam menimbang amal baik dan buruk kami ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami di Telaga Kautsar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami bersama keluarga kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami.
di Telaga Kausar bersama umat Nabi yang mencintai Nabi, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami masuk surga, ya Allah. Izinkan kami masuk surga, ya Allah. Jangan biarkan harta yang kami miliki melalaikan kami beribadah padamu. Jangan biarkan kekuasaan yang Engkau titipkan di pundak kami membuat kami lalai beribadah padamu. Ya Allah, tolong ridhoi hidup kami, tolong ridhoi anak-anak kami, tolong ridhoi keluarga kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.